Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yudhistira, NIM 200306074 dari kelas PTNB dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas, yaitu penjelasan dari proses pembentukan telur dan juga biosintesis telur. Berikut penjelasannya. Pada umumnya, organ reproduksi pada ayam betina terbagi dua, yaitu ovarium dan ovida. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan tempat perkembangan serta pemasakan kuning telur. Ovarium disebut juga dengan folikel. Sedangkan ovidak merupakan tempat menerima kuning telur yang sudah masak, tempat sekresi albumin atau putih telur, dan tempat pembentukan kerabang telur. Ovidak terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ovarium. Pada unggas ayam, hanya ovarium kiri yang berfungsi dan berkembang, sedangkan ovarium kanan telah mengalami rudimenter atau mengalami penurunan fungsi. Ovarium berbentuk seperti buah anggur. Ovarium memiliki ukuran yang berbeda, tergantung dari umur ternak. Pada saat ayam menetas, berat ovarium hanya 0,3 gram. Kemudian pada umur betina 12 minggu, panjangnya mencapai 1,5 cm. Dan pada usia 3 minggu sebelum dewasa kelamin, berat ovarium adalah 60 gram. Ovarium terdiri dari beberapa folikel, ada yang berwarna kuning besar, dan ada juga sejumlah folikel kecil berwarna putih, yang mana folikel ini adalah kuning telur yang belum dewasa. Ovarium dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks terletak pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Korteks mengandung folikel, dan pada folikel lah terdapat sel-sel telur. Jumlah sel telur ini dapat mencapai lebih dari 12.000 buah, namun hanya beberapa saja yang mampu masak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ovidak. Ovidak merupakan pipa panjang yang melipat dan merupakan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lainnya yang disekresikan. Ovidak terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum, yang merupakan tempat sekresi albumen atau putih telur, kemudian isthmus, yang merupakan tempat sekresi material pembentuk membran kerabang, kemudian ada uterus, dan kemudian vagina, yang merupakan saluran menuju kloaka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur sampai dikeluarkan melalui kloaka atau ven. Di sini saya menggunakan gambar organ reproduksi ayam betina untuk mempermudah dalam penjelasan yang akan saya sampaikan. Untuk penampakan aslinya yaitu seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertama kali, yolk yang sudah masak akan masuk ke dalam infundibulum. Di sini terjadi sekresi sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Yolk berada di dalam infundibulum berkisar 15-20 menit. Kemudian didorong dengan kontraksi ovidak. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan simpang magnum, yaitu perbatasan antara infundibulum dan magnum. Disinilah terjadi proses pembuahan. Jika spermatozoa sampai ke bagian ini sebelum yolk, maka dapat dipastikan telur yang dihasilkan akan fertil. Nah, sebaliknya, jika spermatozoa sampai ke simpang magnum setelah yolk lewat, maka tidak terjadi pembuahan, sehingga telur yang dihasilkan akan infertil. Selanjutnya, yolk akan masuk ke dalam magnum. Disinilah tempat sintesis dan sekresi albumen. Magnum tersusun dari sel gobelet, yang mana sel inilah yang akan mensekresikan putih telur kental dan cair. Pembungkusan yolk dengan putih telur yang terjadi di magnum membutuhkan waktu selama 3,5 jam. Untuk bagian dari albumen sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, kalazae atau tali penggantung kuning telur
sekitar 23%, kemudian ada putih telur kental sekitar 57%, putih telur encer bagian dalam sekitar 17,3%, dan yang terakhir putih telur encer bagian luar sekitar 23%. Setelah itu, yolk yang sudah dilapisi oleh putih telur akan masuk ke ismus, yang mana di dalam ismus ini akan disekresikan selaput telur. Nah, pada proses ini telur akan berada di ismus berkisar antara 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Jika proses sekresi selaput telur sudah selesai, selanjutnya telur akan masuk ke uterus, yang mana terdapat dua proses, yaitu dehidrasi putih telur dan terbentuknya kerabang telur. Warna kerabang telur disebabkan oleh sel porfirin yang akan terbentuk pada akhir mineralisasi kerabang telur. Proses mineralisasi terjadi sekitar 18-21 jam. Sumber kalsium untuk kerabang telur berasal dari pakan dan kalsium yang terdapat di tulang medulair ayam. Telur memiliki sekitar 8.000 pori-pori, yang mana merupakan media masuk udara untuk memasok oksigen bagi embrio pada telur fertil. Akhir dari pembentukan telur adalah peletakan lapisan konsentris yang disebut dengan kutikula, yang mana berperan sebagai pelicin jalannya telur untuk keluar dari ven. Kemudian setelah telur keluar, kutikula ini akan segera mengering untuk menutupi pori-pori pada telur supaya mencegah pengeluaran udara yang terlalu cepat dan mencegah masuknya bakteri. Kemudian telur yang sudah jadi akan melewati vagina dengan cepat, yaitu hanya sekitar 3 menit. Dan setelah 30 menit kemudian akan terjadi ovulasi kembali. Dan juga kemudian pada ujung vagina terdapat kloaka, yang merupakan bagian paling ujung luar dari induk, yang merupakan tempat dikeluarkannya telur. Pada proses sintesis yolk terjadi pembentukan komponen-komponen yang disebut dengan vitellogenesis, yang mana berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis yolk terdapat dua komponen, yaitu alfa dan beta lipofitelin. Secara skema, yolk berasal dari pituitari atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan disekresikan untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein dan asam amino yang berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula yolk yang berupa vitelloginin atau fosfitin dan lipoprotein. Lalu terbentuklah yolk. Proses sintesis albumin terjadi di nukleus menggunakan agen yaitu RNA dan DNA. Kemudian menuju ke ribosom yang mana merupakan tempat untuk mensekresikan mRNA atau messenger RNA. Lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom untuk kemudian menyatu dengan asam amino yang mana akan menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya akan masuk ke sitoplasma, dan di sitoplasma lah yang menghasilkan komponen untuk menyusun albumin seperti ovoalbumin, ovotransferin, dan yang lainnya. Bahan utama dari kerabang telur yaitu kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium, dibutuhkan bantuan kalsium binding protein atau CABP, yang mana bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan juga hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O yang menghasilkan H2CO3, lalu diubah menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbonikan hibridase. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang
dan hidrogen dari HCO3 dikembalikan untuk digunakan kembali. Kesimpulannya adalah bahan pembentuk kerabang telur yaitu CaCO3 atau yang biasa disebut dengan kalsium karbonat. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.